We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mohon Siang, maaf Bu. atas keterlambatan hari ini. Ada kesalahan teknis. Kita langsung mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi mengenal tentang apa aja layanan yang ada di perpustakaan Umsida. Semua informasi tentang layanan-layanan yang ada di perpustakaan berada di websitenya Perpustakaan Umsida, yaitu library .umsida.ac.id. Sambil menunggu loading, nanti biasanya tampilan beranda website perpustakaan muncul informasi tentang layanan-layanan penting ini. Muncul tautan penting perpustakaan. Mahasiswa dapat melakukan scan untuk mengetahui informasi-informasi layanan penting di perpustakaan. Kita X dulu. Berikut ini tampilan beranda Perpustakaan Umsida. Ada statistik, laporan matriks, layanan, pengelolaan, agenda, resensi buku, video profil, news dan updates, informasi-informasi, berita-berita terupdate, serta we are on YouTube ini tentang podcast perpustakaan. Yang di bawah ini, bawah pojok kiri ada NPP, kantor informasi tentang kantor pusat, telepon, email, tautan, statistik pengunjung. Baik, hari ini kita akan membedah menu-menu yang ada di website Perpustakaan Umsida. Yang pertama tentang koleksi. Koleksi ada koleksi sirkulasi, koleksi referensi, serta koleksi lokal. Kita klik koleksi sirkulasi. Koleksi sirkulasi Perpustakaan Umsida berupa buku cetak serta buku elektronik. Buku cetak ini bisa dipinjam dan diakses di Perpustakaan Kampus 1, 2, 3. Yang kedua, buku elektronik. Perpustakaan Umsida menyediakan koleksi-koleksi e-book untuk memudahkan pembelajaran. Kami menyediakan beberapa platform yang mudah dijangkau, yaitu My Umsida Library. My Umsida ini bisa diakses lewat HP, platform My Umsida Perpustakaan. Ini bisa diklik. Ada Digital Library Andi Publisher, koleksi Open Access, Umsida Press, Digital Library Umsida yang bekerja sama dengan Kubuku, serta koleksi khusus kedokteran. Teman-teman bisa ngeklik link-link yang berwarna hijau ini
untuk lebih lebih mengenal. Berikutnya koleksi referensi. Koleksi referensi ini banyak, ada literatur kelabu, jurnal ilmiah, surat kabar, audiovisual, ensiklopedia kamus, handbook, dan manual, basis data indeks, dan abstrak. Kita klik surat kabar majalah atau majalah. Teman-teman sudah pada tahu kalau Perpustakaan Umsida sudah tidak menggunakan surat kabar majalah tercetak, sudah berlangganan digital. Berikut ini judul surat kabar yang dilanggan oleh perpustakaan. Ada Jawa Pos, Surya, Kompas, Radar Surabaya, dan di bawah ini adalah majalah digital. Ada Matan, Mediacom, National Geographic. Berikutnya jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah Perpustakaan Umsida pada tahun 2020 sudah menghentikan layanan jurnal tercetak. Sehingga kami memaksimalkan kemudahan akses dengan berlangganan jurnal ilmiah. Teman-teman bagi mahasiswa akhir atau yang tugas bisa menggunakan jurnal dengan top publisher seperti Elsevier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryo dari Perpustakaan Umsida Kampus 1. Saya akan melanjutkan pembahasan OLC ini mengenai sistem dan layanan yang tersedia di perpustakaan. Untuk pertama, mungkin bisa di-share screen ya. Di-share screen, belum bisa. Jadi yang pertama, nanti, bisa. Tunggu dulu. Oke. Nanti. Apa sih ini, Mas? Oke. Untuk pertama, teman-teman bisa mengakses layanan website perpustakaan Umsida seperti ini ya, diklik perpustakaan Umsida. Nah, di tampilan Google seperti ini tampilannya. Kebetulan saya menggunakan Microsoft Bing. Bisa diklik di ini link Umsida ID nih, perpustakaan. Kita akan direct langsung ke sistem pencarian buku. Untuk websitenya, website perpustakaan di sebelah pojok kiri atas nomor 3. Nah, ini bisa diklik. Nanti akan langsung masuk di halaman website perpustakaan Umsida. Untuk tampilan pertama, kita akan disuguhkan 6 kategori layanan, dari layanan Akopen, Archive, kemudian kelas literasi seperti OLC yang kita sedang lakukan ini, kemudian layanan Halo Perpus, layanan publikasi ilmiah, terakhir layanan katalog dan koleksi. Ini bisa kan ya, nanti itu masuk ke link tree-nya perpustakaan. Oke, kita lanjut. Nah, saya jelaskan poin-poinnya saja ya, singkat saja. Untuk perpustakaan mengenai mencari buku, ketika teman-teman masuk di website perpustakaan ini akan disuguhkan di halaman pertama ini pencarian koleksi perpustakaan Umsida. Ini bisa diklik di sini. Misalnya untuk
teman-teman dari prodi manajemen ingin mencari buku dengan judul manajemen bisa diketikkan di sini. Kemudian diklik enter, nanti akan masuk di online public access perpustakaan Umsida. Jadi di sini teman-teman bisa mengakses buku yang sekiranya mau dipinjam atau sekedar dibaca saja. Untuk tambahan informasi, untuk buku yang bisa dipinjam bisa dibawa ke petugas layanan sirkulasi kita ya. Nanti bisa dibantu oleh petugas yang sedang bertugas. Kemudian untuk layanan-layanan yang lainnya seperti layanan referensi tidak bisa dipinjam. Contohnya seperti skripsi yang masih ada mungkin karena selain digital kita juga masih ada beberapa versi skripsi yang manual atau tercetak. Kemudian untuk buku ini nanti bisa dicari di sini ya tambahannya. Seperti ini mungkin. Seperti ini. Nanti di detail cantuman ini ya halo. Di detail cantuman nanti teman-teman bisa memanfaatkan nomor yang ada di sini di bawah ya. Ini di ketersediaan. Jadi nanti bisa dipinjam atau tidaknya bisa dilihat dari situ juga. Kemudian untuk mencari bukunya dilihat dari nomor katalognya juga. Oke, kita lanjut ya. Setelah dari sini, untuk mencarinya seperti ini ya. Ada register ini, ini berarti buku e-book, jadi bisa langsung diakses. Kemudian kalau yang contohnya buku-buku yang non e-book itu bisa dicari di rak buku yang tersedia di perpustakaan. Nanti di situ ada statusnya tersedia di kampus 1 maupun kampus 2 atau 3. Kemudian kita kembali ke halaman utama ya. Nah, dari halaman utama ini kemudian kita masuk, kita juga menyediakan beberapa koleksi yang ada di perpustakaan ini ada 4. Koleksi sirkulasi, referensi, lokal, maupun koleksi. Pengelolaan koleksi, sorry. Jadi dari koleksi sirkulasi ini jika kita klik akan muncul beberapa link buku elektronik atau e-book yang bisa diakses melalui laman website perpustakaan Umsida. Nah, untuk aksesnya bisa diklik di sini ya. Ini link ini bisa diklik, nanti akan direct langsung. Kemudian koleksi referensi ini ada beberapa ya. Ada literatur kelabu, jurnal ilmiah, surat kabar, audiovisual, ensiklopedi, handbook sampai basis data indeks. Nanti bisa diakses satu persatu. Seperti ini ya, saya contohkan saja, singkat saja seperti jurnal ilmiah. Untuk mengerjakan tugas dari dosen misalnya, ketika teman-teman dapat tugas dari dosen yang mengharuskan mencari sumber referensi yang terpercaya, bisa manfaatkan ini ya. Ini bisa diakses melalui laman online maupun bisa bisa langsung kunjungi di perpustakaan kampus 1 maupun 2. Nanti untuk kampus 3 insya Allah akan nyusul. Nah, kenapa kita menyediakan di sini beberapa penerbit atau jurnal ilmiah yang berkualitas ya, dari Elsevier, Wiley, sampai ASCA ini ya, terakhir ini. Nah, ini ada beberapa yang bisa diakses di perpustakaan ini. Kemudian untuk mengaksesnya bisa menghubungi di kontak perpustakaan ini atau datang langsung. Saya sarankan datang langsung saja, nanti bisa di-handle sama pustakawan yang sedang tugas di situ untuk kebutuhan tentang jurnal. Kemudian
Selain itu, ensiklopedia ini juga ada ya kita. Ini saya contohkan ini. Ensiklopedia ini juga bisa diakses di kampus 1. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk halaman website ini ada menu sarana dan prasarana. Mungkin teman-teman mahasiswa mungkin ingin tahu gambaran perpustakaan di kampus masing-masing ya. Kampus 1, 2, 3 ini bisa dilihat di sini sampai jam operasional kita. Kemudian layanan. Oke, selanjutnya ini layanan. Ada beberapa layanan ya. Sirkulasi, referensi, literasi, sampai layanan pojok statistik. Untuk layanan ini terbagi di beberapa perpustakaan kampus Unsida ya. Ada pojok statistik ini di kampus 2. Jadi nanti menyesuaikan lokasi dari mana layanan kita akan hadirkan. Jadi tidak semuanya untuk pojok statistik ini ada di masing-masing kampus karena membutuhkan akses yang khusus. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa akses ke sana. Nah, untuk saya jelaskan mulai dari layanan sirkulasi ya. Nah, sirkulasi ini menyediakan beberapa koleksi buku yang bisa dipinjam, maksimal 5 buku judul 5 judul buku selama 1 minggu ya. Seperti ini gambaran kampusnya. Untuk kampus 1 ini ada di lantai 3. Kemudian layanan sirkulasi di kampus 2 itu seperti ini dan kampus 3 ini tapi dalam masa pembangunan ya yang baru ini nanti. Kampus 3 ini pindah di tempat yang lebih baik. Seperti itulah. Kemudian layanan referensi. Nah, untuk layanan referensi di setiap kampus seperti ini ya. Tersedia di sini untuk kampus 1 itu di lantai 2. Kemudian di kampus 2 itu di balik meja petugas itu ada layanan referensi yang cukup memadai. Oh ya, untuk komputer ini juga bisa dipinjam. Ketika meminjam akan dibatasi waktu yang sekiranya nanti bisa dihitung 30 menit ketika ada yang ingin meminjam juga. Khusus untuk komputer dengan layanan referensi. Ini tersedia juga di kampus 1 dan 2. Begitu ya. Kemudian ini di bawah ini ada beberapa akses ke jurnal ilmiah. Nah, untuk tugas-tugas ini bisa cari di sini ya. Bisa diklik di sini. Di layanan ini. Nah, ini yang saya stabilo biru ini. Bisa diklik seperti ini contohnya. Nanti bisa untuk jurnal ilmiah, ini kan kembali lagi ya. Yang pertama tadi bisa hubungi petugas yang ada di kampus 1, 2, 3. Sorry, di kampus 1 dan 2. Kemudian layanan literasi. Nah, literasi ini ada beberapa ya. Ada OLC, ada mingguan, asidental, dan tata cara seperti ini bisa teman-teman ikuti. Dan jadwalnya bisa dilihat di bawah ini. Bisa mengikuti kira-kira saya butuh yang mana bisa mendaftar. Gitu. Untuk layanan penerbitan buku, ini sekedar tambahan informasi. Untuk tambahan penerbitan buku ini, mahasiswa bila mana menggandeng salah satu dosen dari kampus, dari Unsida ini gratis. Nanti tidak dikenakan biaya. Informasinya seperti itu. Untuk tata caranya seperti ini ya. Bisa diikuti, kirim permohonan di bawah ini. Kemudian beberapa keunggulan kita sebutkan di sini ya. Ada 5 keunggulan dari Unsida Press ini. Selain anggota resmi dari Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi, kita juga aktif di anggota IKB. Oke, selanjutnya layanan hadis promosi ilmiah. Nah, seperti ini untuk layanan hadis ini
terdiri dari dua ya, untuk dosen dan mahasiswa. Untuk dosen menggunakan Umsida Press maupun podcast Bu Dosen. Kemudian untuk mahasiswa ini menggunakan Umsida Preprint Server dan media sosial. Oke, kita lanjut. Layanan peminjaman ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika nanti ada teman-teman dari mahasiswa yang ingin masuk ke perpustakaan kampus lain, bisa menggunakan layanan peminjaman antar perpustakaan. Dan perlu dicatat, ini semua berlaku terhadap perpustakaan yang telah menjadi anggota FPPTI, khususnya Jawa Timur ya. Gitu. Nanti bisa mengirim permohonan maupun datang langsung ke perpustakaan juga bisa untuk mengajukan layanan peminjaman antar perpus. Kita namai ini kartu super ya. Nanti tinggal ngomong aja mau bikin kartu super gitu. Oke, kita lanjut selanjutnya untuk pengolahan. Nah, seperti ini ya. Untuk pengolahan ini ada pengelolaan perpustakaan, sorry. Ada beberapa ya, mulai dari struktur organisasi, visi misi, tatip, dokumen pendirian, sampai kerjasama perpustakaan di bidang FPTMA maupun FPTI. Nah, dan untuk terakhir ini agenda ya. Agenda ini bisa diikuti seperti ini. Masuk di halaman pertama. Bisa disimak di situ agenda yang akan berlaku di perpus apa saja. Mungkin dari saya sekian, bisa saya akhiri atau mungkin ada tambahan dari teman-teman perpustakaan yang lain. Mungkin bisa menghubungi secara offline di WA admin ya. Nanti untuk WA admin bisa di japri ke situ bila mana ada pertanyaan atau kesulitan mengenai perpustakaan. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman mahasiswa Umsida. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang tanyakan, bisa lewat raise hand atau via via chat. Oh, silakan Mbak Atia. Apa mana Mbak? Apa mana? Sepot apa mana? Mau ngapa ini? Wes sakit. Ya, jangan seperti ini. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi layanan yang yang berkualitas itu adalah layanan yang dipakai, layanan yang digunakan, layanan yang diakses, layanan yang bermanfaat, layanan yang diperlukan oleh mahasiswa maupun dosen. Oh ya baik, sudah jelas ya. Terima kasih. Jadi Mbak Atia sering-sering main ke perpustakaan untuk memanfaatkan layanan-layanan yang ada di perpustakaan, baik kampus 1, kampus 2, kampus 3. Untuk pertanyaan berikutnya dari ini Verdong. Jika kita pinjam buku untuk memperpanjang masa peminjaman, apakah harus datang ke perpustakaan? Tidak, jadi perpustakaan Umsida sudah menyediakan layanan peminjaman perpanjangan mandiri, layanan sirkulasi mandiri untuk perpanjangan buku. Jadi mahasiswa untuk melakukan proses perpanjangan koleksi secara mandiri, itu syaratnya tidak melebihi dari masa tanggal yang harus kembali. Misal kembalinya harus tanggal 14. Terus mau perpanjang tanggal 15. Itu tidak bisa. Jadi
mandiri harus sebelumnya atau hari ini juga gitu. Tanggal kembali. Saya bisa contoh lihatkan. Yaitu perpustakaan jadi kalau websitenya tadi linknya library.umsida.ac.id. Untuk link perpustakaan.umsida.ac.id ini OPAK, Online Public Access Catalog. Di sini teman-teman bisa mencari buku baik tercetak maupun e-book. Ini untuk database e-booknya. Lanjut saja ya, langsung dari OPAK perpustakaan, klik menu perpanjangan. Sini silakan masukkan NIM. Kalau boleh tahu, NIM-nya Mas Ferdong berapa? Jadi nanti di sini, karena saya belum NIM-nya belum ada, ini nanti itu masukkan NIM mahasiswa. Lalu memasukkan nomor induk buku. Saya kasih contoh ya, ini. Maaf, permintaan Anda tidak dapat dilanjut. Anda tidak memiliki pinjaman buku. Jadi, apabila tidak ada pinjaman, tidak bisa melanjutkan masuk. Masukkan NIM, nanti berikutnya itu memasukkan nomor buku, nomor induk buku. Nomor induk buku itu yang di sini. Barcode-nya ini bisa di depan, bisa di halaman depan, bisa di halaman pertama. Halaman pertama buku. Nomor induk ini 000, biasanya 9 angka. Ini 28500 gitu. Baru nanti klik OK. Koleksi tersebut akan otomatis diperpanjang dengan masa 7 hari. Bagaimana Mas atau Mbak ini, Mas Ferdong? Teman-teman yang lain mungkin ada yang tanyakan? Oh, ini Mbak Mita. Bagaimana? Oh ya, Mas Ferdong, sama-sama. Mbak Mita, bagaimana layanan plagiasi? Layanan plagiasi ini layanan untuk mengetahui similarity, kesamaan, apakah terkena plagiasi, mahasiswa plagiat atau tidak. Layanan plagiasi ini berlaku untuk satu mahasiswa, satu kwitansi. Mahasiswa membayar 60.000 selama 1 tahun unlimited. Unlimited bisa akses kapan saja selama jam kerja. Nih, cek plagiasi perpustakaan Umsida. Prosedurnya, mahasiswa membayar di BSI. Ini ada nomor rekeningnya atas nama PT Umsida Sinergi Utama dengan membayar 60.000 unlimited selama 1 tahun. Ketika proses cek plagiasi, mahasiswa mengirimkan email. Ini mahasiswa kampus 1, kampus 2, kampus 3 yang berisi bukti pembayaran
dan file yang akan dicek plagiasi. Hasil plagiasi ditunggu 1 kali 24 jam dan hasil dikirim ke email mahasiswa. Ini kampus 1, kampus 2, kampus 3, perpustakaan@umsida.ac.id untuk kampus 1, kampus 2, perpustakaan2@umsida.ac.id untuk kampus 2, untuk kampus 3, perpustakaan3@umsida.ac.id. Bagaimana Mbak Mita? Sudah cukup jelas ya, terima kasih. Untuk berikutnya, apa ada yang ingin ditanyakan atau berdiskusi? Silakan. Untuk teman-teman, mohon maaf atas hari ini kesalahan teknisnya. Teman-teman, jika kurang jelas dan ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung ke perpustakaan kampus 1, 2, 3. Sebagai informasi, perpustakaan kampus 3 sudah pindah di lantai 4 gedung laboratorium. Ini teman-teman bisa mengisi presensi. Sambil menunggu pertanyaan, kita melihat virtual tour pada menu website ini ya, paling pojok kanan, virtual tour. Ini perpustakaan kampus 1, lantai 1. Ini ruang BI Corner. Ini BI Corner. Ruang loker. Sebelum masuk ke perpustakaan, teman-teman wajib absensi dulu. Bisa melalui barcode di My Umsida. Ini layanan informasi dan layanan sirkulasi. Ini di kampus 1 ada perpanjangan buku mandiri, bisa di lantai 1. Ini perpustakaan lantai 2, kampus 1 lantai 2. Di lantai 2 ini layanan digital. Mahasiswa bisa mengakses jurnal-jurnal yang dilanggan perpustakaan dan layanan referensi. Mahasiswa bisa belajar sambil lesehan. Sini ada Muhammadiyah Corner. Ini layanan digital, yang di belakang itu layanan referensi. Teman-teman kampus 1 bisa mengakses jurnal memakai komputer di lantai 2. Ini perpustakaan lantai 3.
Lantai 3 ini koleksi tercetak buku-buku. Mahasiswa bisa membaca dan memilih buku yang mau dipinjam di lantai 3. Dan ini ruang pustakawan yang mau proses peminjaman, tetapi sekarang berpindah di lantai 1. Dan ini ruang diskusi. Bagi teman-teman kampus 2 dan kampus 3, bisa bermain di perpustakaan kampus 1. Untuk virtual tour kampus 2 dan kampus 3, belum, masih menyusul. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.